nggak masalah ya? Sudah sampai situ, Pak. Oh siap. Kalau bangunan atasnya sudah? Belum. Untuk Oke, yang bangunan atas sama yang pembagian sekatnya itu belum dihitung. oke siap. Jadi kalau bangunan atas itu yang pertama Ibu hitung adalah dari depan ini navigation bridge deck sampai ke depan ujung forecastle nanti ketemu di sini itu maksimal 2 kali LOA Bu. Kalau aturannya kelas. Dia dari navigation deck ini harus bisa melihat maksimal 2 kali ROA kapal. Nah, jadi inilah tinggi kapal di sini, Bu, untuk superstructure-nya di navigation deck. Nah, dari navigation deck nanti, standar tinggi ruangan itu biasanya 2,2 sampai 2,4. Walaupun ada yang di atas itu ada, saya pernah lihat. Kalau di standar MLC 2006, jarak satu deck, tinggi satu deck gitu jaraknya, itu minimal 203 cm. Jadi nanti dari lantai deck ke sampai bersih itu, tinggi bersih di bawah plafon, mungkin ada lampu, ada apa, itu maksimal 2 meter lah, 2 meter 3 cm. Kalau aturan main dari MLC 2006. Nah, biasanya umum orang-orang itu menggunakan 22 sampai 24. Minimalnya 203 cm. Nah, silakan Ibu mau ambil yang mana. Mau 2,7 juga boleh. Hanya masalahnya nanti kalau misalnya Ibu naikkan 10 cm aja untuk bangunan atas. Itu berakibatnya adalah biaya pembangunan akan naik. Jadi 10 cm itu untuk tinggi satu dek, dikali berapa dek, dikali berapa panjangnya. Jadi panjang, lebar, keliling gitu, itu berapa. Nah itu yang juga menjadi konsideran nanti tingginya itu. Tapi kalau kelas menentukan dari ujung dari atas lantai dek navigasi ke depan itu harus 2 kali LOA maksimal. Nah setelah itu Ibu tingginya tinggal bagi di sini. Seperti itu kurang lebih. Oke gitu Bu ya. Itu bangunan atas. Nah, nanti dari sini setelah tingginya ketemu paling atas, maka Ibu bagi berapa dek ke sini. Jadi setelah pub dek nanti, kemudian mungkin ada A dek, ada B dek, ada bridge deck, namanya apapun gitu, sampai navigation deck. Yang paling ujung, yang paling atas ini seperti ini, itu namanya navigation top deck. Atau ada yang menyebutnya kompas deck. Tapi ini adalah paling atas. Ada yang menyebut boat deck, ada bridge deck, macam-macam lah. Tapi itu nggak masalahnya penyebutan. Tinggal nanti apa yang ada di superstructure sini, semuanya harus dipotong di sini. Pokoknya di gambar GA, setiap potongan yang ada di kapal, di bagian deck, itu harus terpotong di gambar GA. Oke. Nah, kalau yang gambar ini, nih, ini forecastle deck, ini ngambilnya dari sini. Nanti dari gambar lines plan di sini diambilnya nih. Ini yang atas nih. Inilah gambar dari forecastle deck. Kalau yang ini ngambil gambarnya dari sini. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini. Nah, kapal itu biasanya umum kan hanya kotak nih gambarnya nih. Hanya kotak. Nah, cuma sayap ini diwajibkan oleh kelas. Karena nanti ketika merapat ke pelabuhan, biasanya kapten akan berdiri di sini nih, di samping. Jadi selebar badan kapal dia nanti. Nah ini sampai selebar badan kapal penuh, dia berhenti di sini. Nanti posisinya untuk kapten melihat ke samping, ke pelabuhan. Apakah perlu dimiringkan kapalnya atau dipercepat mesinnya dan seterusnya, dia akan ngatur dari sini. Baik di sebelah di port side sini atau di starboard, tergantung kapal nanti merapat. Nah ini sebenarnya cuma tambahan sayap nih. Jadi fungsinya nanti dari kelas untuk melihat ketika kapal dirapatkan ke pelabuhan. Nah, jadi kemudian menggambar nanti seharusnya ruang mesin sudah disetting, nanti di sini ada lubang engine casing namanya. Ada lubang, jadi kalau nanti mesin induknya bermasalah atau mesin bantunya bermasalah, ini akan keluar dari sini untuk diangkat. Nah, penutupnya biasanya berupa funnel atau cerobong asap. Oke. Nah, ini adalah pub deck. Pub deck itu juga potongan ngambilnya dari sini nih.
Ini pub deck nih. Inilah pub deck yang digambar, tingginya ya bisa 2,2, 2,4 tergantung nanti masing-masing rancangan. Nah, karena dia cuma pakai pub deck, kemudian ada deck boat deck mungkin, kemudian ada ini bridge deck atau navigation deck langsung. Nah, ini cuma 3 lantai dia. Oke. Nah, kemudian kalau ruangan ini sudah di atas, maka ini adalah main deck. Main deck ini menggambarkan ini. Nih. Nah, yang ini adalah potongan atau turunan di bawah dari ini. Dari apa namanya boat deck di sini. Ini pub deck ini adalah yang ini. Nih. Turun ke bawah, ini main deck. Karena ini kapal kontainer, maka peletakan kontainernya ini. Oke. Nah, jadi yang perlu diingat, kalau memang nanti kontainernya itu membawa crane seperti ini, maka crane itu harus duduk di sekat tubruk sekat apa namanya watertight. Jadi nanti gaya-gaya yang bekerja di crane ketika mengangkat muatan itu tersalurkan sampai ke dasar kapal. Sebab kalau ditaruh di sini aja di deck, kemungkinan nanti jebol di pelat dan konstruksi di atas itu sangat besar. Nah, kalau untuk konstruksi ini nanti akan bermain sampai dengan alas kapal. Oke, yang kedua, kalau nanti merencanakan sekat yang seperti sekarang sedang jalan gitu ya Pak Dedi, Bu Lina gitu. Ini kalau di kapal kontainer, kalau yang gambar kapal ini dia itu per 40 feet kontainer sekitar 12 meteran, dia pasang sekat satu. Jadilah satu kontainer. Ini juga satu kontainer dipasang. Ini satu kontainer lagi dipasang. Jadi persatuan kontainer dia pasang sekat di ruang muat. Nah, pertanyaannya boleh nggak dia dua? Boleh. Asal nanti kalau ada kurva flow debeling, itu ini masih tidak apa namanya, sebentar saya lihat di sini. Ini flow debeling. Jadi kalau ada garis ini di setiap sekat nih, ini sekat, titik ini tidak boleh mencapai di kondisi 100 atau 85% di ruang muat. 63 adanya di ruang mesin. Nah, jadi perencanaan sekat ruang muat gitu, itu sangat tergantung dari tipe kapal atau jenis kapal. Jadi misalnya kalau kontainer, sekatnya itu mengikuti panjang kontainer. Kalau dia tanker, dia akan mengikuti jumlah atau volume liquid atau minyak yang bisa dibawa dalam satu tangki. Itu ada batasannya. Kalau itu biasanya sekitar 700 kubik. Kemudian kalau kapal kargo, dia tidak ada batasan tetapi nanti akan melihat gambar flow debeling. Oke. Kalau sudah turun di 2 deck sini, ini turunan dari forecastle di atas, ini adalah bosun store-nya nih di bawah. Nanti ada pintu buat masuk, buat gudang-gudang. Di bawah forecastle deck yang isinya di atasnya itu adalah peralatan tambat gitu, kayak bollard, kemudian ada capstan kalau dipisah, kemudian ada firelet, kemudian ada bollard di sekitar sini. Ini ada tangga yang naik ke atas sampai di atas deck forecastle. Nah, di sini depan ada pintu nih untuk masuk ke dalam sini untuk simpan tali temali, cat, dan seterusnya. Nah, inilah potongan dari main deck di kapal kita. Nah, kalau sudah ada main deck, maka di kapal ini kan ada double bottom. Nah, ini harus digambar. Kemudian kelihatannya di sini ada yang namanya twin deck karena tinggi apa namanya? Tinggi ruang mesinnya itu tinggi lebih dari 3,5 lebih dari 7 meter misalnya, dia bisa dibelah dua nih Bu atau Bapak. Dibelah dua, jadi ini bisa ditaruh, mungkin bisa mesin bantu, mungkin bisa workshop, mungkin bisa tangki-tangki kebutuhan, dan seterusnya, silakan. Kalau ada potongan deck, maka pada gambar GA, itu harus dipotong semuanya, yang berbentuk potongan deck di setiap kapal. Nah, kalau ini adalah potongan di, misalnya double bottom, untuk memperlihatkan tangki-tangki. Nah, ini misalnya potongan di bawah double bottom, ini di bottom. Nah, jadi inilah potongan-potongan yang harus digambarkan pada kondisi penggambaran general arrangement. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sebenarnya sudah berapa kali, cuma saya untuk memperkuat aja.
Kalau bingung, nanti mungkin kita bisa bahas sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, tadi twin deck ada maksimal tingginya nggak Pak? Kalau standar tinggi itu kan orang bekerja, Pak. Kalau standar orang bekerja itu di aturan MLC 2006 itu 203 cm, Pak. Nah, Pak, ikut tinggal MLC juga ya Pak? apa? Ikut aturan MLC juga ya? Setuju, untuk yang orang ya, Pak. Nah, cuma di luar orang, nanti kan di sini ada permesinan mungkin yang Bapak akan taruh nih, Pak. Misalnya mesin bantu, mesin apapun, atau workshop segala macam. Nah, tinggi mesin bantunya itu berapa? Misalnya 2,5 meter. Nah, berarti Bapak ngeset ini harusnya di atas 2,5 meter. Supaya mesinnya bisa running dengan baik. Itu kurang lebih, Pak. Baik. Baik, siap. Mohon izin Pak. Mohon izin. Siapa? Gambar rancang ini kan kita melihat dari gambar pembanding tuh Pak ya. Apabila maksudnya bisa nggak kita menyamai ataupun menyerupai dengan kapal pembanding kita itu Pak untuk membuat gambar rancangan GA seperti ini. Ya. Atau memang ini maksudnya improvisasi dari kita aja gitu. Oh, kita mau bikin seperti ini gitu. Baik. Baik Pak, jadi kalau gambar lines plan itu, kalau untuk misalnya pemula, itu biasanya improvisasi Pak, mengambil kapal pembanding sebagai acuan. Misal kapal saya tanker, maka saya akan cari pembanding tanker yang saya harapkan karakteristiknya, kemudian segala macam yang itu menyerupai kapal pembanding. Jadi kita nggak terlalu jauh salahnya gitu Pak, errornya. Nah, itulah bentuknya kapal pembanding. Nah, biasanya sekarang kalau misalnya Bapak pakai software, taruhlah Maxsurp, di dalam Maxsurp itu sudah banyak database pembanding, Mbak. Tipe-tipe kapal sudah dipisahkan sama mereka. Nah, berdasarkan database mereka, kita menggambar, kita juga bisa tahu. Artinya itu juga dari kapal pembanding juga. Cuma kelihatannya sudah langsung masuk dalam software. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau Bapak sudah ngambil pembanding atau Bapak sudah advance, Bapak improvisasi gitu, bikin sendiri dengan segala macam pengalaman Bapak. Nah, yang Bapak harus bisa buktikan adalah setelah menggambar lines plan ini, Pak. Misalnya di hidrostatik, kan banyak parameter tuh, Pak ya. Nah, apakah parameter yang dikeluarkan di hidrostatik berdasarkan gambar lines plan itu cocok dengan kemauan owner atau kita sebagai desainer? Kalau cocok, go ahead. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak ketemu dengan standar stabilitas. Misalnya kalau AIMO ngambil 748 gitu ya, untuk stability code-nya. Masuk nggak dia hitungannya? Kalau tidak masuk, berarti lines plan-nya bermasalah. Karena dasar GA, dasar stabilitas itu GA dengan lines plan. Kemudian Bapak nanti akan coba melihat hambatan. Apakah dengan lines plan yang saya gambar ini bentuknya hambatannya lebih bagus, lebih jelek, atau sama aja dengan kapal banding? Nanti Bapak bisa improvisasi di sana. Nah, yang lain adalah capacity. Kan ini bisa kita lancipkan nih Pak, bentukan ininya nih. Bisa kita lancipkan, bisa kita kembungkan, tergantung kebutuhan kita. Nah, hanya masalahnya kalau kita kembungkan, manuvernya akan lebih susah. Baik di zigzag maupun turning circle. Nah, ini yang harus kita buktikan lagi. Dengan perhitungan turning circle, kemudian zigzag, berdasarkan standar AIMO. Nah, kalau digemukkan, kapasiti naik angkutannya. Tapi manuver dan hambatan jadi besar. Kemudian kalau kita lancipkan, manuver enak, ini bagus, hambatan, tapi muatannya kecil. Nah, dari berbagai macam cerita, nanti mana yang paling bisa diterima dari segala sudut. Kurang lebih itu, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap. Makasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup. Oke, jadi ini kalau dari body plan, ini ambil aja bagian luarnya langsung. Ini berarti bentukan ini. Nah, nanti kalau dia double bottom, misalnya semeter double bottomnya. Kan kita ngitung double bottom di sini nih. Ini tinggi double bottom, gitu ya.
ambil tinggi double bottom semeter, maka di gambar lines plan, entah dari half breadth plan, entah dari shear plan, atau dari body plan sendiri, kalau dari body plan tinggal garis meter. Sini. Kalau udah half breadth plan, ini gambar WL 1 meter. Oke, kalau dari shear plan ini juga ada yang 1 meternya. Nah, taruhlah saya ambil dari body plan 1 meter. Maka jarak dari center line ke garis 1 meter untuk tiap ordinat yang ada di sini bagian depan dan belakang, maka saya bisa bitahkan bentukannya menjadi ini garisnya. Misalnya 1 meter. Oke, ini dia 1 meter. Makanya kalau ini sudah tergambar 1 meter bentuk seperti ini, maka tinggal kita pasang di sini. Bentukan 1 meternya. Jadi kalau nanti ada twin deck, tingginya berapa meter, masih di dalam sini kelihatan, bisa taruh di sini, atau di mana, di body plan, di sini, silakan. Tapi kalau sudah di atas H, maka dia akan berdiri sendiri, tidak terlihat di sini misalnya. Nah itu akan digambar sendiri, dia potongannya di sini. Hanya kotak-kotak aja. Oke, kurang lebih itu untuk ininya. Kalau perencanaan frame space ini nanti 600 di jarak di paling ujung, di sekitar 0,15 L, depan dan belakang. Selebihnya bagi rata, berdasarkan kalau di NK ada rumusnya, 2L plus 450. Bagi rata, dari 600 sini ke 600 ini, itulah standar untuk frame space. Nah, ini yang longitudinal nih. Jadi kalau dilihat dari depan, inilah pembagian longitudinal. Atau kalau dari atas gitu, nanti ini longitudinalnya nih. Yang garis-garis ini nanti, ini adalah garis longitudinal frame spacing. Kalau dari bagian tengah kelihatannya seperti ini. Kalau yang ini yang berbentuk transverse. Oke, saya lihat gambar sampai dengan sampai dengan pembagian sekat sudah. Ini nanti bagi sekat berdasarkan panjang kapal, ini letak mesin, apakah dia di belakang atau di bagian lain. Kalau bagian belakang untuk kapal misalnya sampai contoh di bawah 65 meter, maka dia minimal 3. Di tempat lain kalau di tengah gitu bisa 4. Dan seterusnya, kalau ini nanti perhitungannya ngobrol sama kelas nih. Ditentukan, tapi minimal 3 harus kepasang. Sekat buritan, sekat ruang mesin, sekat tubrukan. Nanti di ruang mesin, di ruang muat, nanti dihitung berdasarkan salah satunya menggunakan ini. Oleh Debeleng. Jadi kurang lebih angka ujung di sini segitiga kalau dari atas double bottom itu tidak menyentuh kurva ini. Oke. Jadi semakin banyak semakin kuat kapal. Tapi semakin boros dalam pembiayaan, yang lain ruang muat jadi akan mengecil karena banyak pembatasan dan seterusnya. Oke, kalau perhitungan ini cukup atau saya ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau sudah ini nggak usah lambung timbul karena sudah kemarin. Oke, yang saya mau bicara lagi gini. Ketika sebelum Bapak Ibu menggambar GA, Bapak Ibu sudah harus tahu berapa kebutuhan tangki-tangki yang saya butuhkan. Kan sudah dihitung, saya sudah kasih contohnya. Apakah nanti untuk double bottom di sini untuk muatan tangki balas. Kalau kapal tanker itu dia selain ada tangki balas di bottom, kemungkinan di samping ada balas juga sangat besar. Karena kapal kontainer itu ketika bergerak belum tentu muatannya penuh semua. Walaupun kontainernya penuh semua berangkat atau pergi. Kemungkinan kontainer kosong banyak. Makanya dia butuh balas di samping kiri kanan kapal. Fungsinya untuk lebih menenggelamkan kapal. Sehingga kalau menurut aturan kelas itu propeller harus tenggelam di 0,6 diameter propeller di sini. Jadi 0,6 diameter propeller diukur dari as ke atas itu harus 0,6 kerendam. Itulah batas minimum yang dipersyaratkan kelas. Atau nanti Bapak hitung lagi, diameter baling-baling sudah tenggelam semua, kemudian lihat stabilitas minimal. Kalau dua-duanya terlewati, maka inilah syarat air minimum. Nah, kalau kapal kontainer, yang agak riskan adalah ketika dia pergi
muatan penuh tapi isinya tidak ada. Makanya dia butuh wing tank selain balas di bagian bawah. Kalau kapal tanker itu mandatori, wajib. Karena kapal di atas sekian DWT itu harus dipasang double hull. Itu karena masalah keamanan lingkungan. Oke, yang lain boleh pasang, boleh tidak, termasuk kontainer. Nah, kebutuhan tangki ini Bapak hitung, baik ada tangki minyak, tangki lubrication oil, tangki sewage, kemudian tangki kalau di tanker itu ada sloop tank, dan seterusnya. Nah, itu direncanakan, termasuk tangki air minum dan yang lainnya. Nah, kalau sudah ada, potong gambarnya di sini, nanti, oke, ini saya anggap selesai ya. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Siap, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu sudah masuk ke sana, maka kita harus cek. Kalau tangki-tangki sudah direncanakan, kan berarti ini untuk ABK yang tadi di bangunan atas. Standar MLC itu mintanya ini. Ada ruangan, tergantung GT kapal, jumlah orang dalam kamar, untuk awak ya, bukan penumpang. Satu orang penumpang untuk kapal 3.000 sampai dengan 7.000, misalnya 7.000 sampai ke 10.000 GT, di atas 10.000 GT, itu size ruangan untuk 1, 2, dan 3, 4 orang itu berbeda. Kemudian ada pemanas dan ventilasi. Mungkin kalau dia kapalnya hanya dalam negeri, heatingnya tidak perlu, mungkin. Tapi kalau mau berlayar ke luar negeri, apalagi ke Antartik, wajib. Yang pasti semua kapal noise dan vibration itu harus di bawah ambang batas. Oke. Kemudian untuk sanitari, ada WC, kamar mandi, dan yang lain. Lighting pun diatur, gitu. Jadi kecahayaan gitu ya. Terangnya berapa di kamar mandi, di dapur, di tangga, di koridor, termasuk di ruang baca, ini akan berbeda. Nah, biasanya pakai satuan lux atau dia pakai lumen. Kemudian kalau menurut MLC 2006 yang harus dilengkapi adalah adanya hospital accommodation. Kalau kapalnya berlayar lebih dari 3 hari, awaknya berlayar dari 15 orang, itu wajib punya ini. Nah, ini yang harus Bapak implementasikan di hitungan, di gambar superstructure untuk masuk ke sini. Oke. Nah, ini juga seperti ini. Requirement-nya kayak apa? Nah, ini tinggi, ini minimal 203 cm. Maksimal, minimal. Ini yang ini. Oke, sudah kelihatan toh? Jadi nanti Bapak ngerancang tinggi ruangan untuk di sana itu 203. Kalau di ruangan lain, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan. Oke, nah ini seperti ini. Oke, kalau kita lihat ini turunan daripada MLC 2006. Oke, coba kita lihat misalnya. Kalau saya ambil di D, kelas Marpol, kemudian ada di mana dia? Sebentar ya Pak, biar nanti itunya di mana saya taruh gitu. Aturan MLC itu sebenarnya dia sudah diturunkan juga ke kelas masing-masing. Jadi berapa itunya, itu di kelas juga ada. Asal aturan mainnya adalah dari MLC. Tapi nanti di kelas itu juga dia sudah diatur berapa tingginya dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Nanti saya cariin itunya, yang aturan kelasnya untuk perencanaan di itunya. Nah, saya lanjut. Ini untuk perencanaan ruangan nih.
Semuanya rencana ruangan, dia ngambilnya dari MLC sama aja untuk itunya. Ini juga nih. Jadi kalau tadi aturan ruangan 4,5 meter persegi untuk kapal di bawah 3.000 GT, itu ya. Kemudian tempat tidur tidak boleh kurang dari 198 cm, 2 meter lah gitu ya. Dengan lebar minimal 80 cm. Jadi 70 cm tidak boleh. Lebih ke atas boleh. Nah, nanti kapal 10.000 GT gimana, lebihnya gimana, dan seterusnya ini diatur di sini semua. Oke, untuk berapa orangnya dan seterusnya. Oke, ini aturan mainnya, nanti Bapak bisa download di hitungan itu, nanti keluar nih, untuk hitungan-hitungannya. Nah, ini adalah standar kalau di kelas nih, misalnya untuk noise, untuk berisiknya. Kalau di kabin, dia maksimal 60 desibel. Lebih dari itu misalnya kalau di ruang galley dia sekitar 75. Nanti Bapak tinggal beli alat ukur untuk mengukur noise di tiap titik. Ini standar umumnya, standar maksimum. Kemudian untuk air temperatur dan yang lain dia maksimal sampai dengan 25 dari 22. Kalau kurang 22 berarti dia akan pasang heating. Kalau di atas 25 dia berarti harus ada cooling air temperatur. Jadi mungkin pakai air conditioning seperti ini. Nah, yang penting humidity-nya, air temperaturnya ini tercapai di posisi sini untuk di kamar-kamar. Oke, yang ini adalah untuk penerangan. Yang saya bilang tadi, dia pakai lux, ini standarnya. Ini adalah rata-rata. Ini minimum, ini maksimum. Sambil contoh misalnya di hospital. Dia 300-an rata-ratanya, keterangan kecahayaannya kalau diukur. Jadi mau pakai berapa lampu silakan. Yang penting kalau diukur dalam satu ruangan itu kecahayaannya sekitar ini. Minimum segini, maksimum segini. Nah, ini aturan mainnya. Ini mungkin nggak usah saya detail, tapi tinggal baca aja. Tinggal pasang lampu, ukur dengan lux meter, nanti ketemu nih. Di mana posisinya? Untuk ruangan misalnya WC. WC itu 100. Kalau di bawah 100 berarti naikkan. Kalau di atas 100 turunkan tingkat kecahayaan dari penerangan tersebut. Nah, ini untuk awak. Gitu ya. Kalau untuk penumpang, ini aturan main kita. Ini dari Kementerian Perhubungan nih. Di PM 37. Jadi ada pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan seterusnya. Nah, yang saya ambil misalnya kalau ini kesetaraan dulu deh. Jadi pelayanan kesetaraan itu adalah ditujukan misalnya kepada ibu-ibu menyusui, kemudian untuk yang difabel, salah satunya. Nah, misalnya untuk ibu menyusui berarti nanti harus ada ruangan untuk ibu menyusui dan proses bayi atau anak kecil itu dibersihkan, dimandikan. Itu harus fasilitasnya ada di kapal yang publik. Jadi kapal penumpang, kapal feri, dan seterusnya, itu terkena aturan ini. Nah, jadi kalau gambar GE nanti selain ada kamar ABK dan kamar penumpang, maka ruangan yang ini harus disiapkan, termasuk untuk difabel. Apakah pintu masuknya, kalau sekarang saya lihat sudah mulai pakai garba barata gitu, yang kursi roda bisa masuk, kemudian nanti toiletnya, WC-nya harus yang cocok dengan orang-orang yang cacat, gitu. Termasuk akses untuk keluar masuk ruangan juga harus memperhitungkan pelayanan kesetaraan di kapal yang kita rancang. Kalau yang lainnya nih kita aja nih yang di nomor F nih yang agak kalau ngedesain kapal harus ngelihat di sini. Oke, saya lanjut. Ini tinggal aturan main. Nah, yang di kapal penumpang tuh ini. Sama dengan MLC, ada lampu penerangan, pengatur suhu, kebersihan, kebisingan, toilet. Nah, yang tidak ada di MLC itu ada ruang ibadah. Dengan kalau ruang penumpang itu kafetaria, karena MLC 2006 itu termasuk STCW 2010 itu hanya mengatur untuk awak. Baik di ruang entertainnya, ruang mess room-nya, dan seterusnya. Nah, kalau di ruangan kapal penumpang ada tambahan seperti ini. Termasuk untuk pelayanan difabel dan seterusnya. Oke, kalau pelabuhan penyeberangan, kalau tadi kapal laut biasa, ini penyeberangan sama persis.
Jadi harus disiapkan itunya. Saya nggak mungkin ini. Kalau ini adalah juknis dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Darat untuk kapal feri. Jadi harus ada tempat tidur kapan diletakkan. Misalnya kategori 3 dengan lama pelayanan di atas 8 jam dengan 12 jam. Kategori 4 di atas 12 jam. Maka ada tempat duduk, bla bla bla, gitu. Nah, tinggal tambahkan nanti tempat duduk yang ekonomi gimana, yang bisnis gimana, yang tempat tidur gimana, itu diatur di sana. Kalau ini yang punya kapal feri ini standarnya nih. Seperti ini. Nah, silakan mau dibikin lebih baik, harusnya lebih baik. Harusnya. Kalau peranginan di ruang mesin untuk menentukan itu seperti ini. Oke, baik. Saya sampai di situ. Ada pertanyaan tentang ini? Kalau enggak saya lanjut lagi. Cukup ya? Alhamdulillah. Ini sebenarnya sudah kemarin nih. Saya cuma ini aja. Nah, yang saya mau tekankan malam ini adalah tentang ini. Oke, kan Bapak Ibu sudah mulai menggambar tinggi double bottom yang tadi untuk apa namanya air balas, kemudian ada sekat-sekat di ruangan, baik di buritan, sekat ruang mesin, sekat di mana di ruang muat, kemudian sekat di tubrukan. Ini sudah tergambar saya lihat. Oke, yang kedua. Kalau sudah punya tangki double bottom, pertanyaan kedua, butuh nggak ada wing tank? Sini. Nah, kalau butuh, silakan dihitung berdasarkan kebutuhan air balas. Oke. Kemudian ruang muat. Seberapa besar ruang muat dibutuhkan di atas kapal? Ini biasanya sesuai dengan kebutuhan dari owner. Kalau owner misalnya minta 10.000 DWT untuk chemical tanker misalnya. Nah, 10.000 DWT itu dikurangi BBM, air tawar, dan yang lain, maka itulah payload yang harus Bapak Ibu tentukan di kapal rancangan yang dibuat. Nah, misalnya ini kapal chemical tanker, ada wing tank kiri kanan, ada balas bawah gitu, water ballast tank di bagian bawah. Nah, ini yang harus kita buktikan satu-satu nih. Misalnya nanti gini, capacity plan. Maka yang Bapak rencanakan ketika misalnya menghitung sludge tank. Rumusnya ini. Ini bisa ambil dari Marpol Aneks 1 atau Bapak Ibu bisa ngambil dari peraturan PM29. Silakan. Mau yang mana yang lebih enak? Ada PM 2014 atau Marpol Aneks 1. Aturan ini adalah turunan dari Marpol. Rumusnya ini. Misalnya dibutuhkan volumenya itu adalah untuk tangki minyak kotor atau sludge tank atau yang biasa juga disebut dengan dirty oil tank, misalnya 10 kubik. Kalau dirty oil tank tidak mungkin direncanakan di bagian sini, pasti dia di sekitar mesin. Taruhlah di sini ada tangki dirty oil tank. Maka tangki yang di sini harus dihitung berdasarkan capacity plan. Berdasarkan kebutuhan yang Bapak Ibu rancang di depan. Inilah kebutuhan untuk sludge tank. Oke, ini rumusnya. Jadi berapa pemakaian BM satu hari, kurang lebih berdasarkan itu Bapak Ibu kemudian lama pelayaran, kemudian nanti bisa dihitung volume dari tangki minyak kotor tersebut. Kalau sudah direncanakan, Bapak Ibu harus buktikan nanti dengan perhitungan capacity plan. Nah, kalau di ruang muat nanti, dia biasanya ada capacity plan, termasuk deadweight scale di bagian sini. Oke, biasanya tangki-tangki yang berbayar, itu punya itu deadweight scale atau dia capacity plan gambarnya. Oke, ini nanti digambarin kalau sudah nanti lanjut dari GA dari kuliah dari sistem perlengkapan. Nah, termasuk nanti misalnya gini, tangki kotoran. Berapa orang penumpangnya atau ABK-nya? Kalau hanya kapal barang berarti ABK.
Nah, berapa ABK atau berapa penumpang butuhlah tangki atau untuk sewage tank. Ini tangki kotoran manusia nih. Nah, ini yang akan di-maintain dari hari ke hari oleh para pelaut. Jadi kalau aturan mainnya dekat dengan pantai, itu harus ada treatment. Kalau di tengah laut, dia tidak perlu treatment, maka buang langsung. Nah, kalau dia di treatment, dia harus punya tangki seperti ini. Nah, berapa tangkinya tergantung jumlah penumpang atau ABK, kemudian lama pelayaran. Nah, ini juga harus dibuktikan nih, besarnya tangki, ukurannya nanti dirancangnya. Jadi sesuai kebutuhan yang di depan semua tadi. Termasuk sloop tank kalau dia kapal tanker. Dia kurang lebih 3% dari volume ruang muat. Jadi kalau tangki ruang muatnya misalnya 100, maka harus ada 3 kubik volume sloop tank untuk menyimpan air, misalnya habis nyuci kapal, tangki gitu, habis cleaning tank, maka airnya sebelum dibuang ke laut, di treatment, dia dimasukkan di sloop tank dulu. Nanti setelah itu baru dibuang ke laut. Nah, termasuk ini, apa namanya, fuel oil tank. Berapa jumlahnya, misalnya kayak ini, N itu jumlah mesin, PBME adalah mesin utama, main engine, dikali SFOC nih, BME-nya nih, BME adalah specific fuel oil consumption, misalnya 100 gram per kWh atau 100 gram per HP, nah tergantung itu mesinnya, kali sini, kemudian mesin bantu yang bekerja misalnya 2, berarti N-nya 2, kali besarnya mesin bantu, kali SFOC-nya mesin bantu, dikali jarak, dibagi kecepatan kapal. Ini untuk merubah dari gram tadi, karena gram per kWh ini dirubah 10 pangkat min 6 menjadi ton. Ini adalah cadangannya, kurang lebih 3 sampai 5. Ini cadangan untuk BBM. Nah, tangki yang kita rencanakan ini untuk minyak lumas, juga kita hitung, ini nanti termasuk misalnya air bersih, nanti ruang bersih air bersihnya itu apakah dia hanya mengambil dari pelabuhan, atau misalnya kapal itu juga memproduksi air osmosis. Jadi air laut disedot, dirubah jadi air tawar, gitu. Kalau air bersih untuk minum dan sikat gigi misalnya, nah minum itu masak. Nah kalau yang osmosis itu buat mandi, kemudian buat flushing. Flushing itu artinya kita habis buang air kecil, buang air besar, kan nggak perlu air bersih, bisa di flushing, termasuk untuk cuci baju dan seterusnya, itu bisa dengan osmosis. Apalagi kalau kapalnya adalah kapal penumpang yang butuh air banyak, sehingga merubah air laut menjadi air tawar itu menjadi satu yang advantage, karena nggak usah beli air lagi, tinggal operasikan di dalam kapal itu sendiri. Jadi kapal semakin enteng, muatan bisa semakin banyak, karena air tidak diproduksi dalam satu waktu, dia diproduksi misalnya 1 hari, atau dia pagi siang, dan seterusnya, tergantung sistem bekerjanya di dalam kapal. Nah yang lain, kita sebagai desainer karena mengikuti kebutuhan owner, gitu, maka yang harus kita jaga adalah salah satunya volume ruang muat. Jadi berat muatan dibagi storage factor, itulah volume yang kita butuhkan. Nah ini biasanya agak agak kalau kita bilang otot-ototan dengan ini. Ini harus terpenuhi nih kalau kita ngerancang. Jangan sampai owner minta misalnya pilotnya 10.000 ton, kita turun di 9.000, bisa kena penalti nanti hasil rancangan yang kita buat. Nah, menghitungnya gimana? Nanti biasanya owner yang menentukan nih. Pilotnya misalnya minta 1.000 teus, atau minyaknya minta 10.000 ton. Nah, berdasarkan ini nanti kita hitung ruang muat berdasarkan panjang lebar tinggi kapal, termasuk penempatan sekat-sekat di kapal. Oke. Kalau kita lihat tipikalnya air balas di kapal, itu ada yang berupa wing tank, ada juga yang berupa di dalam double bottom. Ada yang hanya di double bottom. Jadi kalau tadi saya ulangi lagi, kalau dia kapal tanker, maka double hull itu menjadi mandatory, wajib dipasang, termasuk balas di sekitar sini.
Karena sekarang sudah diatur bahwa tangki ini harus dengan segregated ballast tank. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, kalau kapal lain dia nggak mandatori. Itu tergantung dari kebutuhan operasi kapal. Oke. Berarti kita sudah merancang sekat buritan 3 kali, minimal 3 kali dari frame space dari bos kapal. Sekat ruang mesin harusnya ini digambarkan di layout ruang mesin. Sebelum kita taruh sekat, kita layout apakah mesin-mesin yang kita pakai di sini itu cukup. Kalau tidak cukup kita bisa panjangkan, kalau tidak kita mundurkan. Jadi perlu diingat tadi ada ada second deck, mungkin juga third deck kalau memungkinkan karena tingginya cukup baik untuk manusia dan mesin. Kalau ini cukup berarti kebutuhan mesin bantu, kemudian ada store, kemudian ada workshop atau tangki-tangki kebutuhan lainnya harian itu bisa diletakkan di deck-deck yang kita bikin ini. Jadi kebutuhan third deck, second deck itu sangat tergantung dengan kebutuhan kapal kita. Jadi ini bisa dipendekkan nih karena kita sudah pakai di atas ini. Daripada mesin utama di sini kita jajar mesin bantu di sini kan sayang. Sementara space di sini kosong. Jadi kalau gitu nanti ruang muatnya bisa lebih leluasa. Nah, jadi sekat itu ada 1, 2, ada 3 ditubrukkan. Sisanya nanti melihat minimal jumlah sekat dari kelas, kemudian perhitungan periode blank. Oke. Nah, yang perlu diingat kalau ngambil pembanding, jadi perlu hati-hati. Kalau zaman dulu, kalau kapal-kapal tahun 80, 90 gitu ya, mesin itu teknologinya masih belum terlalu advance. Sehingga mesin itu besar-besar. Sehingga jarak sekatnya panjang. Karena dia mengakomodir besaran dimensi dari mesin utama misalnya. Nah, kalau sekarang mesin lebih kompak, lebih ini, sehingga kemungkinan dia lebih kecil sekatnya pendek, itu banyak. Nah, sekarang tinggal dilihat kapal pembandingnya. Termasuk misalnya gini, kalau ngambil kapal pembanding, hati-hatinya adalah, sebentar. Kapal pembanding itu yang harus kita lihat misalnya L per H. Berapa L per H kapal pembanding? Kalau misalnya L per H dia 14 atau lebih kecil, maka kapal itu bisa dipastikan dia adalah kapal ocean going. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau mendesain kapal pesisir, misalnya, apalagi kapal daratan, kayak di danau dan seterusnya. Kalau ngambil perbanding yang L per H-nya 14, maka kapal kita sangat kuat, tapi rugi. Karena aturannya untuk di daerah danau dan seterusnya, menurut kelas itu L per H-nya 18. Jadi juga hati-hati nanti, baik dari kalau kapal lama diambil pembanding banyak yang harus dicermati. Yang kedua adalah permasalahan dia itu karakteristik kapalnya. Baik L per H-nya, B per T-nya, kemudian L per B-nya, itu yang akan menjadi karakteristik utama kapal kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup. Cukup ya? Sebentar, saya minum dulu. Sebentar lagi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya saya cuma cuma hanya memperlihatkan satu contoh untuk perhitungan capacity plan berdasarkan perencanaan yang kita buat. Oke, saya misalnya ini, kalau ruang muat saya butuh sekian kubik misalnya. Karena muatan saya beratnya sekian ton,
maka berdasarkan muatan ini saya cari storage faktornya, maka dia akan ketemu volume dari ruang muat supaya dapat memuat ini, muatan dalam bentuk ton. Oke, misalnya gini, karena ini kapalnya misalnya kapal tanker, dia pakai double hull, itu dia adalah produk oil tanker, artinya nanti tanker ini difungsikan untuk mengangkut minyak-minyak yang telah di refinery. Kalau kita lihat ada solar, ada Pertamax, ada Pertalite, mungkin zaman dulu ada premium, dan seterusnya. Nah, saya cari untuk kapal tanker, muatannya sekian ton, berapa volume ruang muat yang kita butuhkan. Kurang lebih seperti ini. Ini storage factor. Kalau dia kalau dia di liquid, gitu, dia namanya massa jenis jadinya. Ini density. Atau kalau di Indonesia kan densitas. Nah, misalnya saya ambil Pertamax, dia sampai 0,7. Nah, makanya sekarang berapa ton? Tinggal dibagi. Karena ini adalah ton per meter kubik nih satuannya. Atau kilogram per meter kubik, silakan. Kalau ini ton nih, karena 0,6 sudah dibagi. Kalau ini masih kilogram. Nanti bagi 1000, maka sekitar 0,7-an. Kalau pertama itu dibilang 0,77, kalau di sini 0,7 terakhir. Oke lah gitu ya. Kurang lebih misalnya saya ambil 0,7 untuk Pertamax. Nah, berapa muatan saya kalau 1000 ton, tinggal dibagi 0,7. Oke, itulah nanti berarti harus ada sekitar 7.000 kubik volume dari total ruang muat saya setelah dikurangi dengan volume konstruksi. Ini kan ada sekat-sekat, ada konstruksi di dalam. Nah, itu kurang lebih 3% biasanya. Nah, inilah yang menjadi aturan kita untuk menghitung, mengukur kebutuhan dari ruang muat sesuai dari kebutuhan yang owner berikan. Nah, kalau kapal saya adalah berupa kapal barat, general cargo gitu ya. Oke, general cargo itu misalnya saya ngangkut beras. Beras itu dengan cara pembungkusannya karung. Maka storage faktornya adalah 1,4 ton per meter kubik. Jadi kalau kita punya berat 1.400 ton, maka tinggal dibagi 1,4. Nah, ketemulah dalam meter kubiknya. Atau kalau saya mau mengangkut kapas, maka dia 3,0 dalam bentuk bal. Tapi kalau dalam bentuk ini, dia bisa 1,5 sampai 2,4. Tergantung ini dipres atau tidaknya. Oke, kalau dia ngangkut kacang dalam karung 1,6, berarti sekurang lebih storage factor itu dari 0,9 atau 1 lah gitu, sampai dengan sekitar 7,6. Tergantung nanti jenis muatannya. Nah, berdasarkan inilah kita akan ambil beratnya berapa, dibagi dengan storage factor, maka ketemulah volume ruang muat minimum yang kita harus pakai atau kita rencanakan pada kapal. Nah, untuk kapal bulk carrier, ini storage faktornya. Dia dalam bentuk biji gandum yang dicurah, ada muatan biji besi, fosfat, batu bara, dan seterusnya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah nanti dari ini kita hitung volume ruang muat. Nah, ini kan kebutuhannya semua tadi sudah masuk tuh. Kita hitung ada bahan bakar mungkin misalnya main engine. Main engine berbeda dengan auxiliary engine, maka tangkinya akan dipisah. Tapi kalau dia satu jenis BBM, maka jadi satu tangki nggak apa-apa. Misalnya gini, saya mesin utama pakai MFO, atau malah mungkin pakai HFO, heavy fuel oil. Sementara bahan bakar untuk auxiliary engine pakai HSD, maka nanti harus dipisah nih tangkinya, karena sudah beda massa jenis. Termasuk ini, air bersih itu misalnya yang kita sebut air yang diambil dari darat, dari pelabuhan, dari pump yang digunakan untuk minum,
minum kemudian masak dan mungkin sikat gigi gitu, itu pakai air bersih. Tapi kalau air tawar mungkin dia osmosis. Walaupun massa jenis sama, tapi tangkinya akan dipisah. Termasuk air balas, ada celup tank, ada sludge tank, seaweed, dan seterusnya, termasuk ruang muat. Nah, density-nya silakan masukkan termasuk dari storage factor di ruang muat. Nah, ini semua Bapak Ibu harus buktikan sebelum gambar GA itu Ibu Bapak buat sepenuhnya. Untuk saat ini sih ini biarin aja dulu. Belum menjadi ini. Jadi nanti apa yang dihitung di bagian depan ini ada tangki minyak kotor, tangki bahan bakar dan seterusnya dibuat di dalam ini storage faktornya berapa, kemudian lihat di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya langsung hitung. Misalnya saya contohkan tangki balas. Tangki balas nomor 5 adanya di double bottom. Dia kapal tanker, ada wing tank, ada double bottom. Nah, double bottom di water ballast tank nomor 5, berarti dia ada P dan S, karena ini ada skat, memanjang, longitudinal bulkhead, dipisah. Tangki ini adalah P, tangki ini adalah S. Nah, ini tangki yang ada di sini, di double bottom, setinggi ini, oke, kita sudah ngitung tinggi double bottom, selebar ini dikurangi wing tank gitu. Kemudian kita ukur ini. Nah, zaman sekarang kalau zaman dulu waktu saya kuliah gitu, menghitung ini selalu dengan Simpson. Satu-satu saya ukur, saya luasin, masukin Simpson 141, mungkin Simpson gabungan, ketemu hasilnya, maka ketemulah ininya, volumenya. Volumenya berapa, beratnya berapa. Nah, cuma kalau zaman sekarang, Bapak Ibu nggak usah itu lagi, hitung dengan Simpson. Bapak Ibu bisa hatch langsung dari AutoCAD, hitung luasan per frame, ini, frame 1, frame 10, 15, 20, terus gitu. Setiap frame dihitung volumenya, luasnya, Bapak Ibu Simpson sebentar, jadilah volume. Nah, volume ini sekarang bisa mungkin nggak sampai 15 menit satu tangki selesai. Kalau zaman saya dulu kuliah mungkin bisa setengah hari, 1 hari untuk menggambarkan kapasiti tersebut. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ini sudah lebih enak. Oke. Nah, kalau ini kita nanti buat Simpsonnya, nah, yang jadi pertanyaan, apakah di perencanaan yang di awal untuk balas itu sesuai dengan yang kita gambar? Nah, kalau tadi Pak Dendi menanyakan, bentukan di mana di kapal pembanding seperti ini. Kalau kita buatkan tinggi double bottom yang sama, karena kebutuhannya beda, maka nanti bisa berbeda. Oke, jadi nanti dilihat lagi apakah dari hambatannya, stabilitasnya, seakeepingnya, kemudian capacity consideration-nya, apakah cocok tipe kapal begitu. Nah, ini juga salah satu nanti faktor penentu di dalam perencanaan kapal. Nah, ini capacity plan yang sudah dihitung. Nah, apakah cocok atau tidak, nanti lihat dari perencanaan. Kalau cocok, berarti go ahead. Nah, dia tuh dikurangin dari volume konstruksi sekitar 3%. Kurang lebih. Nah, inilah volume bersihnya. Nah, 249 ton. Apakah cocok dengan yang perhitungan kita? Capacity plan volume total semuanya. Kalau cocok, sudah selesai. Nah, kalau ini adalah GA-nya kapal Roro. Kalau tadi sudah kapal kontainer, kapal tanker, ini adalah kapal Roro. Kalau kapal Roro, dia kendaraannya itu berdiri di H. Nih. Oke, ini kendaraan, ini car deck kalau orang ngomong. Jadi karena ini tingginya cuma 2,4, sedangkan tingginya tingginya kontainer itu sekitar 4 meteran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat jalanan di sana, di luar sana, itu minimal dia 4,1 meter. Supaya
bisa mengakomodir tingginya dari kontainer. Nah, karena ini cuma 22 atau 24 tingginya kapal, maka dia buat geladak antara nih. Jadi ada kardek ini, nanti ada apa namanya? Ada geladak antara nih. Supaya nanti 2,2 tambah 2,2, jadi geladak antara ini geladaknya cuma di sini aja sedikit. Jadi ini kardek, nanti di atasnya ada ini. Ada geladak antara, kemudian jadi kapal itu tinggi, ruang muatnya sehingga truk kontainer masuk, baru yang paling atas adalah itu namanya passenger deck ini. Oke, jadi ada dek utama, ada dek antara di atasnya, ya mobil itu masuk. Kalau di ferry karena ketentuan kelas misalnya, karena bulkhead atau sekat itu dia berdiri sampai H. Dari alas sampai H. Sedangkan dek kendaraan itu adanya di H. Jadi penempatan sekat tidak mempengaruhi lalu lalang dari kendaraan baik masuk maupun keluar dari ferry. Karena bulkhead-nya atau watertight-nya itu dari dasar sampai dengan H kapal. Oke. Nah, jadi cuma nanti di sini tinggal memperhitungkan kekuatan dari penempatan sekat gitu terhadap daya dukung untuk adanya kendaraan di sini. Jadi kendaraan di sini nanti berapa ton per meter persegi. Nah, itulah yang harus diakomodir oleh kekuatan dari penerapan sekat dan konstruksi lainnya, baik pilar gitu, di dalam ruangan muat atau ruang kardek tersebut. Oke, nah inilah itunya. Ini susunan truknya. Kalau di standar di perhubungan darat, jarak ini sekitar 0,4. Kalau jarak antar kendaraan di samping itu 0,6. Jadi bisa buka pintu, gitu. Orang bisa lari kalau terjadi bahaya. Nah ini sekitar 0,4 gitu. Yang ideal 0,6, tapi 0,4 orang masih bisa lari. Oke, kalau terjadi sesuatu ini itunya. Jadi ada ramdor kiri depan belakang. Jadi kalau sistem pemuatannya kalau masuk dari pintu depan, gitu, maka kapal merapat di pintu belakang. Jadi kendaraan keluar sana. Jadi tidak muter balik. Oke, ini adalah passenger deck dengan peralatan tambat dan seterusnya, termasuk peralatan keselamatan yang dibutuhkan kapal sesuai aturan. Nah inilah tipikal dari general arrangement kapal ferry Roro. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Jadi kalau kita lihat tadi kapal dengan ruang mesin selain di belakang ini kelihatan di sini. Jadi minimal 4 itu 1, 2, 3, ini ruang mesin disekat kiri kanan, 4 tubrukan. Selebihnya tambahan sesuai dengan kebutuhan kekuatan atau kebocoran, subdivisionnya harus dikecilkan dan seterusnya. Ini kebutuhan lain. Tapi minimal kalau ruang mesin di luar atau di lain tempat selain di di belakang adalah 4 buah untuk kapal di bawah 65 meter. Oke, kalau ini mungkin di atas 65 meter gitu. Tapi ini kapalnya kecil karena frame space-nya dari ujung ke ujung nih 600. Kalau kapal besar biasanya di 0,125L atau 115L dia pakai 600, selebihnya dilebarkan atau renggangkan jarak frame-nya. Kemudian di ujung di sini juga ada frame yang lebih rapat. Ini adalah tipikal dari gambar general arrangement kapal ferry Roro. Oke, kita lihat untuk kapal tanker. Jadi kapal tanker itu ini sudah sama. Ini adalah mulai dari pub deck, mungkin E-deck, ada B-deck,
kemudian ada navigation deck, ada forecastle. Ini adalah twin deck karena dia pakai dua deck nih, dasar dan di tengah, maka ini jadi second deck. Ini adalah main deck. Ini. Kemudian ini adalah double bottom atau under main deck di sini. Nanti satu lagi ada gambar deck, deck bottom deck. Nah, ini adalah tipe kapal tanker. Dia pakai wing tank, pakai balas dan seterusnya. Dan ini rencana ruang muat. Mungkin di sini nanti ada tangki trimming, bukan balas ini, tapi untuk ngetrim, baik di fore peak tank maupun di after peak tank. Nah, ini termasuk peralatan lainnya nanti itu bisa gitu. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu gambar kalau menjadi kapal tanker tugasnya. Jadi, setiap ada deck di kapal, apakah bottom, double bottom, atau main deck, atau kalau di sini ada twin deck, ada pop deck, ada A deck, B deck, sama dengan navigation deck, termasuk forecastle, ada tampak decknya, maka wajib digambar di potongan, digambar general arrangement. Nah, itulah nanti yang harus menjadi tugasnya, termasuk nanti peralatan keselamatan, dan seterusnya. Nah, harusnya waktu menggambar, misalnya saya ambil contoh untuk bagian depan kapal. Nah, bagian depan kapal ini nanti akan harus memenuhi, bisa mengakomodir kebutuhan tempat itu dengan kebutuhan, misalnya kalau di forecastle itu dengan sistem peralatan tambat, atau di bawahnya nanti ada gudang. Nah, peralatan tambat yang di sini harus bisa tergambarkan, terakomodir di dalam forecastle deck. Kalau tidak, berarti gagal nanti. Nah, berarti ukurannya peralatan tersebut berapa, Bapak Ibu nanti dari sini bikin layout, cocok tidak, mesin ditempatkan di sini, kalau cocok dan cukup, berarti perencanaan forecastle oke. Termasuk gudang-gudang penyimpanan. Termasuk nanti kalau misalnya di ruang mesin, sebelum gambar GE penuh, layout ruang mesin sudah dibuat. Layoutnya dulu. Ada mesin utama, mesin bantu ada di misalnya twin deck, kemudian ada tangki-tangki di twin deck, kemudian ada control room, dan seluruh kebutuhan yang itu diplot, di layout di dalam ruang mesin. Kalau layoutnya cukup, semua peralatan sudah diinventorisir dengan baik, maka ini bisa dapat kita katakan cukup untuk ditingkatkan menjadi gambar GE penuh. Jadi ini baru sketsa dulu, layout pelan-pelan, oke, tinggal copy paste ke dalam gambar GE penuh. Nah, itulah perencanaan itu. Termasuk ruangan di sini. Karena di sini ada steering gear. Oke, ada ruang after peak tank. Ada peralatan tambat. Nah, ini cukup nggak? Harusnya kita layout dulu di sini. Kalau cukup, go ahead, layout lagi ruang mesin cukup tidak oke. Ruang muat itu kita cek dengan kapasitinya oke tidak, balasnya bagaimana oke tidak, termasuk di bagian depan yang tadi. Kalau sudah oke semua, baru gambar-gambar ruang untuk ABK kita sesuaikan dengan aturan MLC 2006. Kalau oke, clear, maka GE-nya bisa final. Oke. Nah, yang tadi perhitungan untuk capacity plan, setelah selesai, Bapak Ibu akan gambarkan seperti ini. Jadi gambar ini, gambar capacity plan, termasuk nanti kalau mau gambar deadweight scale, gitu, ini hanya menggambarkan, kalau capacity plan ya, hanya menggambarkan ruangan yang memiliki tangki-tangki. Kalau ruangan tersebut, kayak tadi ini kan ada gambar ada gambar forecastle, ada gambar ini, ada twin deck dan seterusnya. Kalau dia tidak mengangkut tangki atau muatan atau tidak perlu digambar. Jadi ini hanya menggambarkan yang ada posisi tangki untuk penyimpanan baik bahan bakar, muatan dan seterusnya. Nah, misalnya ada tangki di depan, nih, tangki di belakang, tangki di bagian bawah kapal. Nah, Ibu Bapak sebutkan di sini, di kapasitinya.
Nah, nilai ini yang tadi kita bilang, kita rencanakan di depan berapa, kemudian kita hitung, kemudian kita berikan gambar berupa gambar capacity plan yang menggambarkan seluruh capacity dari tangki-tangki itu. Kalau cukup semua, berarti GE-nya oke. Termasuk gambar capacity bisa kita produksi untuk kita lengkapi di dalam gambar-gambar perencanaan kapal. Termasuk nanti ada DWT scale nih, atau namanya capacity scale juga kita buat. Jadi kalau ngisi BBM, ada misalnya 1 cm di tangki A, itu misalnya menjadi beratnya 1 ton. 2 cm berapa sampai puncaknya tangki, itu akan dihitung berdasarkan capacity scale. Jadi kalau nanti orang Pertamina bawa kapal pengisi minyak berupa tongkang, nah berdasarkan tangki scale itulah, capacity scale itulah kita menjadi kesepahaman dengan Pertamina bahwa kita ngisi berapa ton berdasarkan capacity atau capacity scale yang kita punya. Oke, biasanya nanti untuk mengukurnya ada alat ukur berupa kayak timbangan tuh meteran, diukur ke dalam tangki berapa meter, berapa senti, itulah yang menjadi dasar kita, kesepahaman kita dengan orang Pertamina dalam pengisian BBM. Kalau di mobil atau motor, kendaraan darat, itu kan ada petunjuk meterannya BBM tuh. Kalau isi seliter, 2 liter, dia akan bergerak ke kanan untuk penuh atau tidak. Nah, kalau di kapal dengan gambar ini, ada kemudian capacity scale, kemudian ada alat ukurnya berupa meteran, itulah yang menjadi dasar kita untuk bersepakat dengan Pertamina untuk isi misalnya sudah 1,5 meter, berapa ton BBM yang dimasukkan, itulah biaya yang dibayarkan kepada mereka. Biasanya gambar ini diperlukan supaya menekan dispute antara kita dengan penyalur BBM. Oke, nah engine room ini kalau tadi kita lihat aturannya kalau saya ambil dari DNVGL, nih, dia itu kurang lebih ini antara 0,15 sampai 0,25. Jadi panjang ruang mesin itu sekitar 13 sampai 22 meter, kurang lebih. Starting awal setelah sekat tubrukan, sekat buritan. Dari sekat buritan katanya DNV kurang lebih 15 sampai 25%. Nah, kan kita bisa 17, bisa 18, bisa 16, mana yang cocok buat kita? Nah, yang cocok buat kita adalah Bapak Ibu membuat layout. Dengan mesin yang Bapak Ibu pilih, fasilitas apa aja yang di ruang mesin, apakah ada incinerator, apakah nanti ada OS, apakah nanti ada boiler, dan seterusnya. Dengan seluruh kebutuhan yang ada di sini, ini tercukupi di sini. Berapa persen itu? Oke, dengan juga memanfaatkan fungsi dari twin deck di kapal. Nah, gambarlah ini dengan layout untuk membuktikan bahwa semuanya tercukupi dan terakomodir pada kapal kita. Oke, kalau sudah, inilah layoutnya. Ada mesin utama, ada mesin bantu, mungkin ada workshop, mungkin ada gudang, mungkin di atasnya ada twin deck, gitu ya. Dan seterusnya, silakan dibuat dalam bentuk layout supaya GA yang kita buat itu menjadi optimal. Kelas sudah mencatatkan 15 sampai 25. Ada juga yang bilang 17%. Macam-macam di kelas. Tapi semakin ke depan dari sekarang ini, kalau pakai kapal pembanding di tahun 80-an, maka mesinnya umumnya besar-besar. Kalau sekarang mesin sudah mengecil, maka ruang mesin juga bisa dikecilkan sehingga kapal kita lebih optimal dalam mengangkut muatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya lanjut. Nah, inilah itunya. Di second deck misalnya. Ada ini, mesin bantu, ada 2.
dengan tambahan ada tangki lain, ada juga misalnya dia ada workshop. Silakan. Ini di twin deck-nya nih. Peralatannya apa aja? Silakan diberikan. Oke. Nah, inilah nanti layout-layout yang detail dari tiap ruangan Bapak Ibu harus lengkapi. Kalau kapalnya mau benar diproduksi ya. Tapi kalau tahap sekolah ini mungkin nggak perlu. Tapi kurang lebih Bapak Ibu sudah punya kesepahaman bahwa ini nanti harus dibangun, harus dibentuk, harus digambarkan secara detail. Jadi tidak ada antara dispute antara desainer, galangan dengan owner, termasuk dengan kelas. Ini juga nanti akan menjadi permintaan kelas bahwa ini sudah di-endorse, ini sudah oke. Itu ya. Oke, ini layout dari ruang mesin. Itu, mesinnya pakai 2K, pakai 3K. Kalau ini mesinnya 2, mesin bantunya 3 berjajar di tengah. Model begini bisa, model ini mesin bantunya di atas bisa. Silakan berimajinasi dengan memperhitungkan orang ergonomis manusia bisa masuk, membongkar mesin dengan enak, space-nya cukup, dan seterusnya. Oke, sampai di sini saya pikir cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ada 5 orang yang hadir hari ini? Cukup? Cukup, Pak. Baik, cukup. Yang lain? Cukup, Pak. Siap. Baik, kalau cukup. Kalau cukup saya sudahi sampai di sini dulu ya. Terima kasih, Bapak. Siap. Baik, nanti kita lanjutkan. Minggu depan sudah ujian. Ujiannya silakan Bapak lihat di online, karena kita perkuliahan online. Nanti silakan masukkan di portal aja jawabannya. Baik di foto atau di PDF-kan dan seterusnya. Gitu ya. Jangan lupa dikasih nama. Baik, kalau gitu terima kasih. Saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.